Yang luar biasa itu hanya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, yaitu siapakah Yesus menurut saudara? Dari Matius pasal yang 11 ayat 2-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini dikatakan Yohanes Pembaptis, dia menyuruh murid-muridnya pergi menanyakan kepada Yesus. Ya. Waktu itu Yohanes Pembaptis ada di penjara. Kenapa Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus ketika dia ada di penjara? Yohanes Pembaptis dia bukan menderita seperti Muhammad KC yang babak belur, ya, dihajar oleh Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan. Tidak, dia tidak mengalami itu. Dia menyuruh kepada murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus karena dia benar-benar bingung. Ya, dia benar-benar bingung. Kenapa dia bingung? Karena Yohanes Pembaptis dia benar-benar apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti tentang Yesus yang dia dengar itu kok berbeda dengan fakta dan kenyataannya. Yohanes melihat dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dia datang ke dunia ini. Makanya dia dipersiapkan untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Tetapi waktu dia di penjara, Yohanes berharap bahwa Yesus yang katanya Mesias itu datang untuk menolong dia, membebaskan dia. Karena di dalam pemahaman Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Mesias. Arti Mesias yaitu raja yang diurapi. Saudara, latar belakang kenapa Yohanes menyuruh murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, karena Yohanes apa? Yohanes kecewa. Kecewa, kok bisa kecewa, Pak? Iya, apa yang dia harapkan, apa yang dia pikirkan tentang Yesus Kristus kok beda antara fakta dan realitanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir begini, saya tidak mungkin kecewa. Saya percaya 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%, bahwa dia adalah manusia 100%, bahwa dia adalah Allah sejati dan dia manusia sejati. Saya tidak mungkin. Saudara, jangan berkata seperti itu. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Yohanes Pembaptis, kita ini belum ada apa-apanya, saudara. Dia orang yang luar biasa. Waktu lahir saja dia sudah dinubuatkan melalui ayahnya yang seorang imam, yaitu Zakaria. Ya, Zakaria. Kelahirannya sudah luar biasa. Pelayanannya juga luar biasa. Banyak orang bertobat. Dikatakan dia berseru-seru. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan banyak orang bertobat. Serta minta dibaptis, saudara-saudara. Tetapi yang tidak saya habis pikir. Yohanes dengan kehidupan kerohanian yang begitu baik. Dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Kata orang Jawa, saya ini orang Jawa ya, bibit, bobot, dan bebetnya bagus, kok masih bisa kecewa? Sehingga dia bertanya melalui murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu dia mendapat pertanyaan dari murid-murid Yohanes, dia cuma berkata seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 4. Yesus menjawab kepada mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, ya, dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah. Walaupun sudah tahunan kita ikut Tuhan, walaupun sudah puluhan tahun kita bergereja, kita mengalami saat-saat yang mungkin membuat kita kecewa. Ada banyak sebab membuat kita kecewa. Di dalam kehidupan, apalagi yang hampir 2 tahun masa pandemik ini, banyak orang yang kecewa. Ya, banyak orang yang kecewa. Dia berpikir, kalau saya ikut Tuhan Yesus, hidup saya akan diberkati lancar jaya. Tapi faktanya apa? Perusahaannya harus gulung tikar karena sulit sekarang ini untuk menjual sesuatu. Keadaan begitu berat. Ada orang yang kecewa, mungkin oleh karena dia bekerja, dia harus dirumahkan. Karena kantornya, karena perusahaannya tidak lagi sanggup untuk membiayai dia. Ada banyak kecewa oleh karena pemahaman-pemahaman, konsep-konsep yang selama ini ya dia pahami bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber berkat. Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup menolong dia. Faktanya saya susah sekarang. Faktanya saya sekarang menderita. Jadi Yohanes kecewa oleh karena konsep pemahaman dia itu berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yohanes kecewa? Karena dalam pikiran Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus itu dia adalah raja. Dia adalah raja. Tetapi yang dia lihat bukan raja, yaitu hamba. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang namanya raja itu 2 punya kekuatan, yaitu mengadili dan menghukum. Ingat kisah Raja Salomo ketika dia dihadapkan persoalan, ada seorang ibu mengaku itu anaknya, dan ibu itu yang satu katakan, biarlah anak ini buat ibu itu saja. Lalu Salomo bilang, ibu ini yang benar, yang anak tidak mau dibunuh. Dengan hikmatnya, dia akhirnya mengadili dan menghukum. Dalam pikiran Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus itu Raja, King of the King, karena dia Mesias. Yang keluar hamba, saudara. Yang dilihat hamba. Lalu dalam pikiran Yohanes bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang yang dapat membebaskan dia, maka dapat julukan apa? Singa dari Yehuda. Yang keluar bukan singa, domba. Jadi apa yang dibayangkan tentang Yesus berbeda dengan fakta dan realitanya. Kenapa orang Israel yang jumlahnya sekarang ini tercatat ya di badan statistik mereka itu 9.200.000 orang, hanya 50.000 yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang 9.150.000 kok enggak percaya sama Tuhan Yesus. Malah saudara yang jauh dari Israel di Gesia Grogol percaya sama Tuhan Yesus. Di sana yang Yesus Kristus lahir, yang penduduknya 9.200.000 cuma 50.000. Terakhir Desember 2019 saya Natalan sama mereka, komunitas Mesaya ya, Yesua Mesaya di sana. Saya tanya kenapa? Selain alasan mereka seperti Yohanes bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias,
yang memiliki kuasa sebagai raja yang mengadili, menghukum, yang dia adalah Mesias yang membebaskan, tetapi faktanya tidak begitu. Ya, secara politis faktanya tidak begitu. Ada alasan lain. Karena orang Yahudi itu, kalau saya tanya, kenapa orang Yahudi itu kok tidak percaya Tuhan Yesus? Padahal kami di Indonesia ada kurang lebih sekitar penduduk Indonesia sekarang ada 270 juta. Ada sekitar 40 sampai dengan 50 juta percaya kepada Yesus. Padahal jauh sekali Indonesia. Sampai di pelosok-pelosok. Ya, kalau saudara bermisi, banyak yang percaya Tuhan Yesus. Tapi saudara yang Yesus lahir di Bethlehem, kok gak percaya? Mereka jawab renteng saja, saudara. Dibilang begini, sama saya nih, kami takut, Pak. Takut kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kan, dia banyak menolak. Menolak Taurat, bukan Taurat 10 Ten Commandment, ya. Karena di dalam tradisi Yahudi itu ada Taurat-Taurat jumlahnya sekitar 560. Sampai-sampai McD saja diatur. Saudara bisa makan McD di sini, makan McD yang pakai daging sama unsur yang lain. Kalau di Yahudi nggak boleh digabung, diatur, namanya kosher. Dibilang kalau kami percaya Tuhan Yesus, maka keyahudian kami hilang. Ya, jadi akhirnya mereka lebih takut dianggap tidak menjadi orang Yahudi daripada mengaku Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita saat ini ya sudah tahu siapa itu Yesus Kristus. Tetapi pagi hari ini saya tanya kepada saudara, menurut saudara, siapakah Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus yang saudara kenal hanya Tuhan yang dapat hanya melakukan mujizat, yang membuat orang sakit menjadi sembuh, hanya itu saja? Atau Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang memberkati hidup saudara, sehingga waktu kita menghadapi persoalan seperti yang dihadapi oleh Muhammad KC, yaitu dipersekusi, kita tidak bisa menerima kenyataan. Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman di dalam diri kita tentang Yesus Kristus yang selama ini kita sudah miliki. Tetapi kadang-kadang pemahaman itu berbeda dengan realita yang ada. Dan itu membuat kita kecewa. Antara fakta dan realita, apa yang ada dalam konsep kita, itu berbeda dengan apa yang kita lihat dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saya ingin kita coba mengalami breakthrough, mengalami terobosan, bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita kenal, kita yakini memang dia juru selamat kita, tetapi kita mau melihat Yesus secara utuh, secara holistik. Karena apa, saudara-saudara? Saya melihat begitu banyak jemaat mundur dari gereja dan tidak lagi mengikut Tuhan oleh karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia pahami tentang Yesus itu menurut cara dia. Menurut cara kita. Kita melihat Yesus menurut cara kita. Kita harus melihat Yesus menurut sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat Yesus dari sudut pandang Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan dapat memisahkan Yesus dengan kita. Amin. Saya sungguh-sungguh mau mengatakan pada pagi hari ini kepada kita. Kalau saudara mengalami goncangan, saudara mengalami kekecewaan, atau saudara memiliki konsep yang salah tentang Yesus,
saudara harus melihat Yesus bukan dari sudut pandang kita, dengan cara kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Nah, untuk itu persoalan yang kita sedang hadapi pada masa kini, ya, itu ternyata bukan dihadapi pada kondisi di zaman milenial sekarang. Dahulu juga orang punya pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat ya dari Alkitab. Ya, mari kita lihat dalam Alkitab. Kalau saudara lihat dari Matius pasal yang ke-16 di sini, bagaimana dijelaskan pada waktu itu ada 3 pandangan yang berbeda mengenai siapakah Yesus. Ya, lebih baik kita baca saudara-saudara supaya lebih jelas. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, yang absolut. Jadi saya ingin kita melihat firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Ternyata bukan sekarang saja orang memandang Yesus itu keliru. Dulu juga sudah ada. Mari kita lihat. Dikatakan dalam ayat 13 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Ayat 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia. Ya. Lalu dikatakan di sini kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada Petrus, ya, dikatakan, Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, pada zaman Yesus saja orang bisa salah, ya, memahami tentang Yesus Kristus. Ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia itu Elia, ada yang mengatakan dia itu dikatakan di sini siapa? Satu lagi yaitu Yeremia. Nah, itu sebenarnya adalah konsep-konsep yang selama ini secara sadar atau tidak sadar kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau saudara datang ke sini dan saudara punya konsep bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu yang menyembuhkan saya. Ketika kita berdoa dan didoakan, waktu kita didoakan tidak sembuh, kita kecewa. Akhirnya pergi ke orang pintar yang katanya paranormal. Nanti dia yang pintar, kita yang bodoh. Ya. Karena tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Kita ingin sembuh dengan cara kita, padahal Tuhan katakan tidak begitu. Kita kecewa, kita mengharapkan sembuh, ternyata tidak sembuh. Jangan jadikan Tuhan Yesus itu departemen kesehatan atau puskesmas yang kita hanya datang mengharapkan Yesus menyembuhkan kita. Ya. Atau jangan jadikan Yesus Kristus itu departemen sosial yang lagi Krismon ini, ya, itu membagikan apa? BLT, bantuan langsung tunai. Wah, kalau di gereja Grogol nggak perlu BLT, ya. Jangan jadikan Yesus itu departemen kesehatan, jangan jadikan Yesus itu departemen sosial, tapi jadikanlah Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah Mesias yang hidup, saudara-saudara. Kalau kita memahami Yesus dengan cara pandang kita, tidak heran banyak orang yang akan kecewa. Ketika keinginannya, ketika harapannya itu berbeda dengan fakta dan realita, akhirnya dia mundur dari Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Mahatma Gandhi? Tokoh besar yang begitu sangat karismatis. Dia begitu kagum dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu mengenai sabda bahagia. Berbahagialah orang yang menderita, karena engkau akan mengalami
Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah. Wah, dia bilang, ini ajaran Tuhan Yesus begitu luar biasa, begitu agung. Dia sebagai seorang pemikir, tokoh besar, dia ingin mendapatkan inspirasi untuk kegerakan yang namanya ahimsa, melawan penjajahan Inggris bukan dengan cara senjata, tapi dengan kasih. Dan dia ketemu sabda bahagia, saudara. Yang mengatakan berbahagialah berbahagia. Dia bilang, apa salahnya? Apa salahnya kalau saya pergi ke gereja? Karena setiap minggu para pengikut-pengikut Kristus dia datang beribadah. Akhirnya dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, dia mulai terganggu. Karena di dalam pintu gerbang itu hanya tertulis only white person. Hanya orang kulit putih saja yang boleh. Dia agak terganggu. Tapi karena kerinduan yang besar untuk dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena dia mendapatkan ajaran mengenai sabda bahagia atau khotbah di bukit, dia paksakan masuk. Begitu dia paksakan masuk, tidak seperti saya tadi, ya, oleh tim langsung diantar ke depan, dilayani dengan baik, ya, luar biasa, ya, sambutannya. Ini malah dicuekin, kenapa? Karena dia berkulit keling, orang India. Padahal di depan sudah ditulis only white person. Akibatnya apa? Dicuekin. Masuk gereja dicuekin. Emang enak dicuekin, ya. Tapi namanya Mahatma Gandhi, saya nggak peduli, saya penting mau mengenal Yesus. Akhirnya dia duduk seperti Bapak duduk di depan begini, Pak. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi itu penglihatannya terganggu, pendengarannya terganggu. Jadi dia harus dekat-dekat supaya jelas, supaya khotbah saya jelas. Banyak orang tidak mau duduk di depan, ya, mau duduk di belakang. Saya di CWS 15 tahun, saya tahu yang duduknya dekat tiang-tiang, saya tahu itu zona nyamannya dia. Tapi di Asia Grogol nggak ada. Tapi ada di sana sini. Ya. Nah, ketika dia duduk depan, lalu pengurus gereja panggil dia. Ini bukan bangkumu. Ini bukan bangkumu. Kalau mau beribadah kamu di belakang. Akhirnya duduk di belakang dia. Selama ibadah dia tidak ngerti apa-apa. Karena memang tidak punya sound system yang bagus seperti kita. Masih semuanya itu manual. Dia tidak dapat apa-apa selama ibadah. Karena dia ditaruh di belakang. Tujuan ke depan bukan untuk dihormati. Supaya untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta. Akhirnya sepanjang ibadah dia diam saja. Lalu dia pulang dengan kecewa. Dia pulang dengan kecewa. Dia katakan apa? Banyak orang Kristen tahu Alkitab, mengerti ajaran Kristus, tetapi tidak hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya sepanjang hidupnya, dia tidak percaya kepada Kristus. Andai kata pada waktu itu, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai tokoh besar India, dia akan bisa mempengaruhi para pengikutnya untuk percaya kepada Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Yesus Kristus menurut saudara? Apa seperti orang Israel yang mengatakan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis? Oleh karena apa? Oleh karena klik apa yang dia pikirkan. Yohanes Pembaptis, dia seorang pengkhotbah yang hebat, dia seorang yang pemberani, dia melihat Yesus hanya sebatas itu. Atau kita seperti orang Israel yang melihat Yesus seperti Nabi Elia, yang banyak melakukan mujizat, yang banyak melakukan tanda-tanda ajaib saja. Atau kita seperti melihat Yesus itu seperti Yeremia
Yeremia nabi yang terkenal oleh karena dia nabi yang hebat bernubuat. Dan sepanjang hidupnya dia tidak pernah membawa orang kepada Tuhan. Dia hidup di persekusi. Menurut saudara, pada pagi hari ini, siapakah Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara? Apakah seperti yang digambarkan oleh orang Israel, seperti Yohanes Pembaptis, atau seperti Elia, atau seperti Yeremia, atau seperti yang saudara pikirkan? Pagi hari ini, biar kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Arti Mesias, saudara, yaitu dia yang diurapi. Dia yang diurapi. Dia adalah raja yang memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukum. Tetapi bukan waktu dia ada di dunia, tetapi nanti ketika dia datang untuk yang kedua kali di akhir zaman. Dia akan mengadili, menghukum kita karena dia raja. Itu Yesus, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Mesias. Atau Yesus yang kita kenal, dia adalah anak Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, kalau saudara sekarang ada menjadi jemaat di Gereja Grogol Erroy, itu tepat. Karena disinilah kita dapat berjumpa dengan Mesias, kita dapat berjumpa dengan Allah yang hidup. Kita bisa sampai kepada Bapa oleh karena kita tahu hanya orang yang pernah ada di sorga yang bisa membawa kita untuk datang ke rumah Bapa di sorga. Yesus dia adalah penghuni sorga dan dia bisa membawa kita kepada sorga. Pemimpin yang lain tidak ada yang bisa karena dia bukan pernah tinggal di sorga. Hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya katakan, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, hamba Tuhan boleh banyak, pendeta boleh banyak, tetapi juru selamat yang bisa membawa kita untuk memperoleh hidup kekal hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara menderita, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Itulah kunci supaya kita menjadikan Yesus di dalam hidup kita. Dia adalah Mesias, ya, dan dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, inilah dasar gereja. Jangan gantikan gereja dengan dasar yang lain. Ya. Jangan gantikan gereja dengan dasar yang lain. Saudara, banyak sekarang upaya-upaya, apalagi di zaman ibadah, ya, yang online ini. Banyak gereja-gereja panik karena jemaatnya banyak berkurang. Lalu dia mengupayakan dengan cara-cara yang benar-benar sudah berbeda, menggantikan Yesus dengan hal yang lain. Selama saudara memberitakan Yesus yang adalah Mesias dan dia adalah Allah yang hidup, gereja tidak akan pernah ditinggalkan umatnya. Amin. Tetapi kalau saudara coba mengganti gereja dengan dasar yang lain, tunggu saja waktunya.
ya, maka kita akan ditinggalkan. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pegang perkataan Tuhan Yesus, ya, seperti yang dikatakan oleh Petrus, ya, di dalam dasar inilah aku akan membangun gerejaku. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara untuk melihat Yesus Kristus bukan dari sudut pandang kita, tetapi kita melihat Yesus Kristus dari sudut pandang Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengiring Dia sampai akhir hidup kita.